Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman semuanya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia ya, di semester 1. Baik, kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik penulisan daftar rujukan, dan nanti tentu saja seperti biasa kita ada praktik ya, bagaimana Anda semua nanti bisa menerapkan teknik-teknik berkaitan dengan penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri, terutama khususnya untuk materi ini, indikator keberhasilannya ya Anda dapat menjelaskan pengertian ya daftar rujukan atau daftar pustaka, menjelaskan tekniknya, dan menentukan penulisan. Menentukan ini tentunya berkaitan dengan praktik penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka. Nah, pertama berkaitan dengan pengertian atau definisi rujukan itu berarti bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Ya, ini juga sering disebut sebagai referensi. Nah, daftar rujukan itu merupakan sekumpulan sumber-sumber informasi. Maksudnya, sumber-sumber informasi ini yang di daftar rujukan isinya itu ada banyak ya, ada banyak sumber-sumber informasi yang kita gunakan, yang kita kutip, yang kita rujuk ya, sehingga nanti para pembaca dari karya kita itu dapat menelusuri sumber-sumber yang sudah kita rujuk. Itu daftar pustaka ya. Nah, atau daftar rujukan. Ya selayaknya ini ya daftar rujukan atau daftar pustaka itu informasi yang dijadikan sumber atau yang benar-benar dikutip ya. Kalau tidak dikutip, kalau tidak dirujuk, ya sebaiknya tidak ditulis ya. Dan memang harus tidak ditulis kalau tidak dikutip atau tidak dirujuk. Tambahan selain itu juga ada yang berpendapat ya, bahwa daftar rujukan itu idealnya adalah sumber yang terbaru, kecuali beberapa bidang keilmuan seperti sejarah itu tidak memerlukan keharusan untuk sumber-sumber informasi baru ya. Itu untuk pengertian. Kemudian penulisan daftar rujukan yang bersumber dari buku itu perlu sekali untuk melihat dan juga menganut pada sistem rujukan. Menganut pada sistem rujukan. Nah, di Indonesia, di dalam penulisan karya tulis ilmiah bahasa Indonesia, kita belum punya satu kesatuan yang tetap dan utuh terkait dengan daftar rujukan atau gaya dari daftar rujukan. Nah, namun pada umumnya kalau di dalam karya tulis bahasa Indonesia yang harus ada ya, yang harus ada atau yang wajib muncul itu adalah dalam satu sumber ini ya, ada nama penulis, tahun terbit, judul rujukan ya, kemudian nama kota tempat publikasi, dan nama lembaga yang menerbitkan atau nama penerbitnya. Nah, ini yang harus ada, Misalnya katakanlah ada satu buku yang kita rujuk, judulnya adalah Sastra Internet misalnya. Nah, penulisnya John misalnya,
atau John Merle nama lengkapnya. Nah, kita tulis aja namanya Merle, John titik, tahun terbitnya katakanlah 2023. Berarti 2023 titik, kemudian judul bukunya miring ya. Kita tulis sastra internet titik lagi, baru kemudian kota terbit misalnya Jakarta, terus kemudian titik 2 dan juga penerbit. Misalnya penerbitnya adalah Gonjang Ganjing. Nah, titik 2 setelah kata Jakarta, kemudian penerbitnya ditulis setelah itu yaitu Gonjang Ganjing titik. Nah, itu kira-kira ilustrasinya. Nah, ketentuan nama penulis. Nah, nama penulis ini ya tadi sudah saya sampaikan secara singkat ya. Nama penulis itu ditulis di bagian awal ya. Kemudian nama belakang atau marga ditulis di bagian awal diikuti tanda koma, lalu nama depan kecuali nama Tionghoa dan yang serumpun karena marga sudah terletak di depan. Itu ya. Kemudian tidak diikuti gelar apapun. Nggak perlu ada gelar di situ. Jika pengarang 2 orang maka penulisannya sama, nama belakang lebih dahulu. Jika penulis merupakan editor atau penyunting maka ditambahkan dengan EDS atau penyunting begitu. Contoh ini misalnya M. Maiten Daniel misalnya, ditulis nama paling belakang itu Daniel M. Maiten. Kemudian ini Li Ti Guan. Nah, Li Ti Guan itu karena nama Tionghoa ya, karena sudah umum maka ini ditulis tetap saja. Kemudian Michael Chang misalnya. Nah, ini bisa ditulis Chang Michael. Nah, ini kalau ada 2 nama, misalnya ini Betty Kim dan Sarah Da Silva, maka bisa ditulis Kim kemudian Betty dan Da Silva kemudian koma dan Sarah. Ini contohnya ya. Nah, ketentuan penulisan tahun terbit sekarang. Bagaimana menuliskan tahun terbit? Ini ditulis sesudah nama pengarang yang tadi ya, yang sudah kita tulis. Kemudian jika ada 2 rujukan, nah, tahun itu ya tahun terbit ya. Misalnya tadi ada ini ya, kita ambil misalnya Michael Chang misalnya, Chang, Michael, terus kemudian titik, kemudian tahun misalnya tahun 2023 terbitnya, berarti kita tulis Chang, Michael, kemudian titik 2023 titik, baru kemudian judulnya. Nah, kalau misalnya ada 2 buku, misalnya ini ya, ada 2 buku, maka buku yang pertama yang lebih dulu itu ditulis ini. Jika ada 2 rujukan yang ditulis oleh pengarang yang sama dan tahun terbitnya juga sama, maka pada angka tahun harus diberi tanda pembeda berupa huruf. Ini contohnya. Katakanlah tadi contoh yang saya sampaikan, Chang, Michael titik 2023. Misalnya kok ada 2 buku yang ditulis oleh Michael Chang ini, ada 2 di tahun 2023 atau 3 buku ya. Kita bisa memberi 2023 A, 2023 B, 2023 C misalnya dan seterusnya. Jika rujukan tidak diketahui tahun terbitnya maka ditulis tanpa tahun. Kalau tanpa pengarangnya nggak ada gimana? Ya tanpa nama gitu ya. Kalau ini tanpa tahun. Kalau judul biasanya ada ya. Kalau nggak ada kotanya berarti tanpa kota atau tanpa penerbit. Nah, kalau nggak ada penerbitnya. Nah, ketentuan penulisan judul sumber sekarang ditulis sesudah tahun terbit. Nah, ini judulnya ya. Judul tadi kan sudah tahun ya. Kemudian judul ditulis sesudah tahun terbit. Diakhiri dengan tanda titik. Ditulis dengan cetak miring. Kalau judul ini ya, coba perhatikan sekali lagi, ditulis dengan cetak miring atau italik ya. Ini. Dan juga jangan lupa diakhiri titik. Anak judul, kalau anak judul itu biasanya judul
misalnya ini ya, penelitian-penelitian itu kan ada banyak sekali anak judul ya. Eh, Pembuangan sampah di Surabaya, titik analisis eh, dampak lingkungan. Nah, misalnya begitu. Ada titik dua, kemudian anak judulnya itu sebagai contoh ya. Nah, judul artikel, skripsi, laporan penelitian ditulis di antara tanda petik dua. Ya, kalau itu judul skripsi, laporan penelitian atau artikel ya. Beda dengan judul buku ya, beda ya sekali lagi. Nah, keterangan yang menyertai judul, jilid, edisi terjemahan ditulis sesudah judul diakhiri tanda titik. Khususnya buku terjemahan dilengkapi nama penerjemahnya. Ini ya, ada macam-macam buku sendiri tuh kadang ada buku antologi, bunga rampai, kemudian juga buku eh, terjemahan dan seterusnya. Kalau terjemahan seperti itu tadi ya. Nah, jika judul rujukan berupa artikel yang terdapat dalam sebuah buku, penulisan judul artikel menggunakan tanda petik dua dan dilanjutkan dengan nama penyunting dan judul buku. Nah, ini seperti yang saya sebut tadi, yaitu bunga rampai atau antologi buku misalnya. Itu tetap perlu menyebutkan judul buku utama ya, selain judul buku bunga rampai yang ada di bab biasanya atau artikel yang ada di bab. Nah, bagaimana ketentuan penulisan tempat terbit dan penerbit? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kota tempat terbit ditulis setelah judul dan diakhiri dengan tanda titik dua. Nah, kotanya Jakarta titik dua, kemudian eh, kita beri nama penerbitnya. Nama penerbit ditulis setelah nama kota itu dan diakhiri tanda titik ya. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Ini kita bisa lihat di sini ya, contoh dari daftar rujukan ini ya. Kita lihat, nah ini kalau kita pahami di sini ada nama penulisnya, kemudian tahun, judul, kemudian juga ya New York ini ya. New York itu nama kota, kemudian Belgrave ini adalah penerbit ya, nama penerbit. Kemudian yang kedua itu Verlo sama Norman ya. Nama aslinya Norman Verlo. Verlo-nya lebih dulu, Normannya belakangan, dan karena dia menerbitkan dua buku di tahun yang sama, maka kita memberikan penciri yaitu A dan B ya. 1995A judulnya Critical Discourse Analysis, kemudian nama kota yaitu London, dan nama penerbit yaitu Longman. Kemudian yang buku yang kedua Media Discourse ini juga ya, perlu diperhatikan. Ini saya ada yang ketinggalan ya, saya baru sadar. Mestinya judulnya ini miring ya, ini italik ya. Mohon maaf, nanti coba di revisi lagi, ini saya nggak bisa ngedit ini. Ini miring seharusnya ya, judulnya ya ditulis miring. Nah, Halide MAK itu ya, nama aslinya adalah MAK Halide. Kemudian karena ada dua orang dan dia nulis dengan Rukoya Hasan, maka ditulis Halide, MAK, kemudian dan Hasan, Rukoya. Karena nggak ada tahunnya, maaf, kita bisa menulis tanpa tahun. Judulnya Bahasa, Konteks, dan Teks, aspek-aspek bahasa dalam pandangan semiotik sosial misalnya ini. Terjemahan oleh Asruddin Barori Tou misalnya, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Nah itu ya. Kemudian ini contoh yang kedua, ini adalah artikel dalam buku ya. Ini namanya Virginia Mathison Hooker. Ini ditulis Hooker, Virginia Mathison, kemudian tahunnya, kemudian artikel atau bab dalam buku ditulis di sini dalam tanda
petik bahasa dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, titik 2, sorotan terhadap pembakuan bahasa Indonesia. Nah, ini kemudian buku utamanya, judulnya itu ditulis di sini dalam Latif Yudi dan Ibrahim Idi Subandi Eds, karena mereka keduanya penyunting. Nah, judul bukunya ini harusnya miring ya. Bahasa dan Kekuasaan. Kota penerbit yaitu Bandung dan penerbitnya Mizan itu. Demikian juga misalnya ini Suyitno 2004 ya. Pengembangan pola pembinaan dan peningkatan disiplin guru. Misalnya ya, tesis. Nah, ini tesis, ditulis tesis di situ ya. Kemudian tidak diterbitkan, Surabaya program pasca sarjana UNESA. Mestinya ini diterbitkan. Wong tesis itu ketika dia dipilih di katalog artinya dia terbit gitu. Nah, penulisan rujukan dari koran atau majalah. Bagaimana cara merujuk atau menulis rujukan kalau itu dari koran atau majalah? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nama penulis ditulis paling awal, diikuti tanggal, bulan, dan tahun terbit. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa di antara tanda petik 2. Atau yang kedua ini, nama majalah atau koran ditulis setelah tahun, cetak miring, diakhiri dengan nomor halaman dan tanda titik. Contoh, ini contohnya Ahmad, M ya, kemudian tanggalnya jangan lupa 17 Agustus 2005 titik, kemudian dalam tanda kurung itu ditulis di sini interpretasi proklamasi judulnya ya, titik, kemudian di sini kita lihat dalam kompasnya miring ya, nama Kompas itu nama korannya, halaman berapa, halaman 8 misalnya. Nah, ini kemudian contoh yang kedua, Jawa Pos sekarang, Fauzan, Ali 12 Juni 2000 dalam tanda petik krisis energi dalam Jawa Pos, mestinya miring juga ya, halaman 4. Ini contohnya jika merujuk dari koran atau majalah. Kalau penulisan rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga, maka ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah nama lembaga itu harus ditulis di bagian awal, diakhiri tanda titik ya. Kemudian penulisan tahun itu setelah nama lembaga dan juga diakhiri dengan titik. Judul ya ditulis dengan cetak miring. Tempat terbit dan penerbit juga setelahnya. Ini contohnya. Ada yang salah lagi saya karena kesulitan membuat miring di laptop ya. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa misalnya. Ini kan nama lembaga ya. Kemudian tahunnya 1990 titik, judulnya ini harusnya miring ya. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian Jakarta titik 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berikutnya ini dari sumber dari internet ya, penulisan rujukan artikel jurnal dari internet bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita lihat ya, ada 6 poin di sini, 5 poin di sini. Pertama, nama pengarang ditulis sama dengan rujukan lain. Kemudian judul artikel di antara tanda petik 2 tidak perlu dicetak miring, tapi diakhiri tanda titik. Judul jurnal setelah judul artikel dilengkapi dengan volume dan nomor jurnal. Judul jurnal dicetak miring, diakhiri tanda titik. Kemudian sebutkan alamat sumber jurnal dan tanggal pengaksesan. Misalnya ini contoh, Hanafi, Hasan 1997. Judulnya Kepribadian Ganda dalam tanda petik. Nah, dimuat di jurnal psikologi ya. Nah, ini harusnya jurnal psikologi ini miring. Ini selalu nggak bisa miring ya. Jurnal psikologi ini ditulis miring ya. Kemudian volume dan nomornya, barulah setelah itu alamat sumber, misalnya WU Surabaya ACID misalnya, ini contoh aja. Kemudian dikasih, jangan lupa diakses tanggal berapa.
Misalnya diakses 20 Juni 2000, itu contoh aja ya. Kemudian berikutnya, penulisan rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Kalau tadi kan jurnal, kalau ini bahan diskusi. Nama pengarang ditulis seperti rujukan lain, diikuti tanggal, bulan, dan tahun diskusi. Topik bahan diskusi diikuti keterangan online ya, alamat sumber dan waktu pengaksesan. Contoh dari ini adalah misalnya David, E titik ya, tanggalnya berapa, tanggal terbit 10 Desember 1994 ya, atau 10 Desember 2004 ya, bisa. Summary of citing internet sites, education discussion list misalnya kalau online ya. Terus disebut itu sumbernya dari mana, dari NetRain. NetRain ini at ubvm buffalo.edu misalnya, dari kampus Buffalo di Amerika. Kemudian diakses kapan? Diakses 28 Desember 1994 contohnya ya. Nah terakhir ini kemudian penulisan rujukan dari internet berupa surat elektronik pribadi itu bagaimana caranya? Nah kita lihat ada empat hal yang diperhatikan. Pertama itu penulisannya diawali nama pengirim ya, nama pengirim, kemudian diikuti keterangan alamat surat pengirim dan tanda kurung, diakhiri dengan tanda titik. Nah tanggal, bulan, dan tahun ini perlu diperhatikan. Kemudian topik surel, kemudian nama yang dikirimi surel disertai keterangan alamat surel penerima dalam tanda kurung. Contohnya nih ya, Raharjo, M. Sebutkan atau tuliskan nama emailnya. Kemudian tanggalnya berapa? 12 Maret 2002 ya. Kemudian kita tulis juga behind the fact misalnya. Ini behind the fact itu adalah topiknya misalnya atau subjeknya. Surel kepada Fitriah Aulia misalnya. Nah ini contohnya, salah satu contoh. Nah itu saja mungkin secara singkat apa yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah rujukan ya, terutama membuat daftar rujukan. Sebetulnya di Microsoft Word itu sudah ada penulisan rujukan ya, namun di sana standarnya memang standar internasional, belum standar Indonesia. Nah ini kita berlatih lebih dahulu ya tentang penulisan daftar rujukan dengan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Sepertinya kalau di APA itu Association of Psychological American Psychological Association, APA itu tidak jauh berbeda dengan cara ini ya yang dipakai di Indonesia. Kemudian juga Chicago itu juga tidak jauh beda dengan ini. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan atau waktu yang sudah difokuskan untuk mengikuti materi ini. Disilakan nanti di berikutnya atau di LMS Anda dicek, ada beberapa perlatihan ya yang nantinya akan dinilai untuk menunjukkan bagaimana persepsi dan juga keterampilan Anda dalam menulis daftar rujukan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.